Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jian Amore, Magister Pendidikan sebagai dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Hidayat Septa Adiputra dengan NIM 058. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yang mana makalah yang saya buat yaitu berjudul Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Sekolah Dasar untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. Ya, baik, selanjutnya menuju daftar isi, yang mana dalam makalah yang saya buat terdapat daftar isi yang di dalamnya terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan, landasan teori, kemudian kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya yaitu menuju ke latar belakang. Prasarana merupakan keseluruhan perlengkapan yang tidak secara langsung mendukung dalam proses pendidikan di sekolah. Prasarana belajar merupakan gedung sekolah, ruangan, ataupun lapangan. Sarana belajar berupa buku, fasilitas sekolah, media pembelajaran. Kelengkapan sarana prasarana belajar menjadikan kondisi pembelajaran yang lebih baik. Dari makalah yang saya buat terdapat rumusan masalah, yang mana di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana dampak positif dari pengelolaan sarana prasarana bagi kualitas pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar dengan strategi pengelolaan sarana dan prasarana. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Adapun makalah yang telah saya buat terdapat tujuan yang ada di dalamnya, yang terdiri dari 3 tujuan. Yang pertama yaitu untuk menganalisis bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran siswa sekolah dasar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui apakah dengan pengelolaan sarana prasarana dapat berdampak positif bagi kualitas pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menyatakan apakah dengan pengelolaan sarana prasarana dapat meningkatkan pembelajaran. Baik, selanjutnya kita menuju ke landasan teori. Di sini terdapat 2 landasan teori. Yang pertama yaitu sarana prasarana dalam pendidikan, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu sarana prasarana dalam pendidikan. Perlu kita ketahui, sarana dan prasarana pendidikan merupakan fasilitas yang mendukung kinerja sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana pembelajaran lebih tepatnya merupakan perlengkapan dan peralatan yang sifatnya dapat digunakan secara langsung untuk mendukung proses pembelajaran. Sebagai contohnya, sarana berupa meja dan kursi, kemudian papan tulis, proyektor, dan lain-lain. Sedangkan prasarana pembelajaran ialah sebuah fasilitas pokok yang sifatnya mempunyai masa pakai yang cukup lama, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lainnya. Jika kita bedah dari pengertian sarana prasarana, di sini terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu menurut E. Mulyasa, sarana belajar adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pembelajaran, khususnya proses belajar mengajar seperti bangunan, ruang kelas, meja kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan menurut
Wahyuningrum, sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pembelajaran tercapai. Berdasarkan beberapa pendapat atau teori yang terdapat di makalah ini yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan yaitu segala perlengkapan atau fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik yang bergerak maupun tidak bergerak seperti kursi, meja, ruang kelas, dan lain-lain, dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Teman-teman, dikarenakan makalah ini membahas persoalan yang terdapat di dalam pendidikan, maka baiknya perlunya kita mengetahui apa sih pendidikan. Di dalam makalah ini terdapat 3 teori mengenai pengertian dari pendidikan. Yang pertama yaitu menurut Carter V. Good 1985. Ilmu pendidikan adalah suatu bangunan pengetahuan sistematis yang mencakup aspek-aspek kuantitatif dan objektif dari proses belajar dan juga menggunakan instrumen secara seksama dalam mengajukan hipotesis-hipotesis pendidikan untuk diuji berdasarkan pengalaman yang seringkali dalam bentuk eksperimen. Kemudian teori yang kedua yaitu menurut Dryar-Kara 1980, ilmu pendidikan adalah pemikiran ilmiah, yakni pemikiran yang bersifat kritis, memiliki metode, dan tersusun secara sistematis tentang pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu menurut Imam Barnadib, ilmu pendidikan adalah ilmu yang membicarakan masalah-masalah umum pendidikan secara menyeluruh dan abstrak. Pendidikan memiliki corak teoritis dan praktis. Bercorak teoritis artinya normatif atau menunjukkan standar nilai tertentu, sedangkan bercorak praktis maksudnya bagaimana pendidikan harus dilaksanakan. Dalam pengertian pendidikan dapat diketahui bahwa ilmu pendidikan adalah suatu kumpulan pengetahuan atau konsep yang tersusun secara sistematis dan mempunyai metode tertentu yang sifatnya ilmiah, yang menyelidiki, merenungkan tentang gejala-gejala perbuatan mendidik atau suatu proses bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kehidupan yang bermakna. Selanjutnya yaitu landasan teori yang terdapat dalam makalah ini. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Pada dasarnya, meningkatkan kualitas dalam pembelajaran yang terdapat di sekolah dasar dapat melalui berbagai macam yang tentunya dapat menunjang kualitas siswa dalam proses pembelajaran, yang mana salah satunya yaitu dengan pengelolaan sarana prasarana yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran siswa. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan proses untuk menyelenggarakan dan pengawasan dalam sarana prasarana pendidikan, serta dalam pengadaan sarana pendidik yang ada di lembaga-lembaga pendidikan untuk membantu mencapai tujuan tertentu. Jika sarana dan prasarana pendidikan memadai, maka proses pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan efisien. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan pendukung dalam proses belajar mengajar, sehingga dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan kita memanajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat mempermudah jalannya sarana prasarana itu sendiri tercapai. Pada dasarnya, pengelolaan sarana dan prasarana
meliputi beberapa hal yang mana diantaranya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua yaitu pengadaan, kemudian yang ketiga dengan pemanfaatan, pemeliharaan, dan yang kelima yaitu pengawasan. Dengan perencanaan yang ada dapat menjadi modal utama sebagai niat untuk merencanakan sarana prasarana itu dapat tercapai dan dapat dilaksanakan di sekolah, yang mana dapat membantu siswa dan guru untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu pengadaan. Dengan perencanaan yang ada, selanjutnya yaitu dengan pengadaan tanah yang terdapat di sekolah untuk pengadaan gedung atau bangunan yang dapat menjadi fasilitas yang baru dan menjadikan proses belajar mengajar akan semakin baik. Kemudian yang ketiga yaitu pemanfaatan. Dengan perencanaan yang ada dan pengadaan sarana prasarana, tentunya kita perlu memanfaatkan sarana prasarana itu sendiri, yang mana dapat dimanfaatkan tentunya bagi siswa dan guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan adanya sarana prasarana yang mendukung itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu dengan pemeliharaan. Tentunya dengan sudah hadirnya sarana prasarana yang memadai dengan pengadaan yang ada, tentunya dengan pemeliharaan barang-barang sarana prasarana yang akan meminimalis dari kerusakan, kehancuran, atau kepunahan dari barang-barang sarana prasarana itu sendiri, yang menjadikan sarana prasarana itu sendiri menjadi lebih awet, kemudian tahan lama untuk bisa dipakai untuk waktu yang berkelanjutan. Kemudian yang kelima yaitu dengan pengawasan. Dengan pengawasan yang ada, dengan kegiatan pengamatan, kemudian pemeriksaan dan penilaian terhadap pelaksanaan administrasi sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini untuk menyadari penyimpangan, penggelapan, atau penyalahgunaan yang terdapat di sekolah tersebut. Dengan pengawasan yang dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan itu. Selanjutnya kita menuju kepada kesimpulan dari makalah yang telah saya buat. Dari penelitian yang sudah dilakukan, bahwasanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran terdapat berbagai cara, yang dimana salah satunya yaitu dengan pengelolaan sarana prasarana yang baik dan membuat kualitas pembelajaran akan semakin baik, yang dimana tentunya dengan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pengawasan, pemeliharaan sarana prasarana itu. Dan tentunya di sini dapat kita simpulkan juga bahwasanya dengan pengelolaan sarana dan prasarana yang baik dalam sekolah dasar tentunya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa di kemudian hari dan kontribusi antara satu sama lain tentunya yang terdapat di dalam satu sekolah. Saran dari permasalahan yang terdapat di makalah ini, sekolah yang terdapat di Indonesia, terutama sekolah dasar atau SD, diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang mana sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan kualitas pembelajaran siswa, dan tentunya dapat mempermudah pengajar atau guru untuk
menunjang kualitas siswa dalam pembelajaran dengan fasilitas sarana prasarana yang terkelola dengan baik. Dengan itu, kualitas pembelajaran siswa akan meningkat dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Baik, mungkin itu yang dapat saya presentasikan dari hasil yang telah saya buat. Dari hasil penelitian yang telah saya buat, apabila terdapat kekurangan dalam segi penyampaian atau penyajian yang telah saya buat, kepada Bapak Jana More dan teman-teman sekalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon ampun kepada Allah. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.